Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang array dimensi dalam bahasa C. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 untuk running programnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan array dalam dua dimensi. Jadi array dalam dua dimensi itu dia menggunakan dua kurung kotak seperti ini. Kurung kotak pertama itu dia untuk jumlah suatu baris, lalu kolom kedua itu dia untuk jumlah suatu kolom. Nah, di sini kita telah menentukan nilainya dari suatu array ini. Jadi 5 baris itu merupakan 5 jumlah datanya, 5 jumlah data, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk kolom itu, jadi di dalam suatu baris itu dia mempunyai 2 nilai, seperti itu. Nah, untuk karena di sini kita ada dua dimensi itu, ada baris dan kolom, maka untuk menampilkannya kita membutuhkan for dalam baris dan kolom juga. Di sini dideklarasikan variabel n itu untuk baris dan m itu dia untuk kolom. Nah, mungkin lalu untuk mencetaknya itu dia seperti ini. Kita coba running langsung. Klik project-nya, klik kanan, lalu pilih debug, ada start new instance. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi maksud dari baris dan kolom itu adalah yang pertama itu dia mempunyai 4 data. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, dan di dalam indeks 0 ini dia mempunyai 2 data, yaitu 10 dan 100. 2 data ini disebutkan sebagai kolomnya, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia, masih dalam bahasan array dua dimensi. Namun di sini saya akan mencoba merubah deklarasi arraynya menjadi seperti ini. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Apakah ada perbedaan dengan hasil yang sebelumnya? Kita klik kanan pada project, pilih debug, lalu start new instance. Nah, dilihat hasilnya seperti ini. Jadi tidak ada perbedaan pada hasilnya. Berarti jika dideklarasikan array dua dimensinya seperti ini, dia akan memotong nilainya secara otomatis. Karena di sini kita telah deklarasikan arraynya bahwa dia memiliki 2 kolom, maka dia akan memotong nilainya itu per 2 kolom. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia, masih dalam bahasan array dua dimensi menggunakan bahasa C. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 untuk running programnya. Sebelumnya kita telah membahas tadi array dua dimensi. Lalu di sini saya akan mencoba mengubah array dua dimensinya dengan sintaks seperti ini. Dan dengan sintaks seperti ini, lalu kita akan lihat hasilnya apakah ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Kita running programnya, klik kanan pada project, pilih debug, ada start new instance. Nah, jadi karena di sini kita telah deklarasikan bahwa program itu memiliki 5 baris dan 2 kolom, namun kita hanya membuat datanya 3 baris saja, maka nanti
programnya, dia akan membaca bahwa dua baris selanjutnya yang tidak kita tentukan nilainya itu isinya 0 atau kosong, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan program array 2 dimensi dalam bentuk variabel char menggunakan program bahasa C. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 untuk running programnya. Jadi array 2 dimensi itu dia juga bisa bertipe data karakter. Contohnya di sini kita mempunyai array namanya warna, jumlah barisnya 4 dan jumlah kolomnya 7. Jadi untuk karakter itu dia akan dibagi per huruf. Itu berarti jumlah kolomnya seperti itu. Di sini maksimal kolomnya 7. Lalu di sini kita menggunakan for-nya untuk mengulangi sebuah program array-nya. Kita coba running untuk melihat hasilnya. Klik kanan pada project, lalu pilih debug, ada start new instance. Nah, jadi seperti ini. Dia akan mencetak isi dari array bertipe data karakter yang telah kita tentukan tadi, itu merah, kuning, hijau, dan biru. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba membuat program bahasa C dengan menggunakan array 2 dimensi yang mempresentasikan warna pelangi. Saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2013 untuk running programnya. Ini merupakan program yang sebelumnya. Saya akan mencoba menambahkan jumlah arraynya. Untuk warna pelangi itu Magiku Hibiniu, maka barisnya itu berjumlah Magiku Hibiniu, maka jumlahnya itu barisnya adalah 7. Kita di sini sudah ada merah, lalu kita inputkan lagi kuning. Merah, maaf bukan kuning, seharusnya Meiji Jingga. Magiku Hibi, kita rubah letaknya. Hibi Magiku, maaf, tidak usah dirubah. Magiku Hibi nila dan ungu.
seperti itu. Lalu jumlah kolomnya tidak usah dirubah karena di sini jumlah huruf suatu warnanya tidak sampai melebihi 7 huruf. Lalu di sini kita buat seperti ini. Karena jumlah barisnya ada 7, maka kita juga ganti menjadi 7 dalam for-nya. Lalu kita coba running. Klik kanan pada project, pilih debug, start new instance. Coba kita lihat lagi apakah ada yang error. Oh, di sini kita belum menambahkan tutup kurawalnya. Nah, seperti ini. Kita coba save, lalu kita coba running lagi. Klik kanan, pilih debug, ada start new instance. Nah, maka hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba membuat program array 2 dimensi yang mempresentasikan warna pelangi. Di sini saya telah membuat programnya. Yang pertama itu kita membutuhkan library seperti biasa. Ada stdio, stdlib, string ini sebenarnya tidak perlu digunakan. Lalu di sini kita inisialisasi variabel k, dan di sini kita membuat array 2 dimensi tersebut dengan nama pelangi misalnya. Di sini kan kalau nama-nama pelangi itu kan dia menggunakan karakter, maka di sini pun kita telah mendefinisikan juga menggunakan karakter. Lalu di sini kita gunakan perulangan untuk memunculkan elemen data yang ada di dalam array 2 dimensi ini. Seperti ini. Ini di sini kurang dari 7 karena di sini datanya itu ada 7, yaitu magic hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oke, kita langsung coba saja programnya. Klik kanan pada project, lalu pilih debug, ada start new instance, diklik. Nah, hasilnya seperti ini. Warna-warna pelangi itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Mungkin sekian penjelasan program dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba membuat program 2 dimensi untuk mempresentasikan 100 titik pada rumus Y sama dengan 2X min 3 menggunakan pemrograman bahasa C. Lalu running programnya itu di dalam Microsoft Visual Studio 2013. Di sini saya telah ada programnya. Jadi ya ini kan merupakan jumlah titiknya di sini, yaitu sama dengan array titik 2 dimensi ini. Lalu 2 dikali nilai itu maksudnya 2x dikurangi 3. Seperti itu. Kita coba langsung saja running programnya. Klik kanan pada project Anda, lalu pilih debug, ada start new instance, diklik. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya itu 100 titik yang tadi ada garis Y sama dengan 2X min 3. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bahasan tentang pointer menggunakan bahasa C
di dalam Microsoft Visual Studio 2013. Saya akan mencoba menjelaskan kenapa program ini hasilnya seperti ini. Pertama, A sama dengan 5 itu kita dapatkan dari deklarasi di sini bahwa A itu sama dengan 5. Lalu di sini ada tanda dan itu disebutnya ampersand. Ampersand A itu adalah 79F 7AC. Jadi nilai dari si A ini disimpan dalam alamat memori 79F 7AC. Lalu di sini ada PTRA. PTRA kenapa bisa sama hasilnya dengan alamat si A? Karena di sini kita telah mendeklarasikan bahwa PTRA itu sama dengan ampersand A. Lalu di sini ada bintang PTRA sama dengan 5. Kenapa nilai PTRA bisa sama dengan nilai A? Karena jika kita mengcopy alamat memori ke dalam PTRA, otomatis nilai dari PTRA itu adalah 5 atau karena kita sudah deklarasikan bahwa di sini alamat variabel A itu sama dengan PTRA, maka isi dari alamat A itu juga dikopikan ke dalam PTRA. Maka bintang PTRA sama dengan 5. Lalu selanjutnya ada H sama dengan 5. Kenapa H sama dengan 5? Karena di sini kita sudah deklarasikan bahwa H itu sama dengan pointer PTRA. PTRA di sini adalah 5. Lalu ampersand H itu 79F7A0. Kenapa berbeda dengan yang di atas? Karena di sini penyimpanan alamat lokasi memori dari variabel H itu disimpan pada PTRH. Lalu otomatis PTRH juga sama alamatnya dengan alamat memori variabel H. Lalu di sini kenapa bintang PTRA sama dengan 5? Karena isi dari variabel PTRH itu adalah 5. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan pembahasan tentang pointer menggunakan bahasa C. Di sini telah ada program tentang pointernya. Lalu di sini merupakan hasilnya. Saya coba akan jelaskan kenapa A1 itu sama dengan 20. Karena di sini menggunakan ekspresi biasa, A1 sama dengan 2 dikali H, nilai H itu adalah 5 ditambah 5. Maka karena kita menggunakan kurung di sini, jadi lebih diprioritaskan dulu mengerjakan ini dalam kurung. Maka hanya sama dengan 5 ditambah 5 10, 10 kali 2 20. Maka hasil A1 itu adalah 20. Lalu A2 juga hasilnya sama, namun dia menggunakan ekspresi dengan pointer. Di sini kita deklarasikan bahwa PTRH itu sama dengan ampersand H, berarti isi dari variabel H juga dikopikan ke dalam variabel PTRH. Maka di dalam variabel A2 itu mengapa hasilnya sama 20? Karena di sini walaupun dengan ekspresi yang berbeda, karena di sini 2 dikali bintang kita sebut sebagai pointer ya kalau ada yang bintang seperti ini, maka 2 dikali pointer PTRH ditambah 5. Pointer PTRH itu merupakan isi dari variabel PTRH. Karena di sini PTRH itu sama dengan alamat memori H, otomatis isinya juga sama dengan H. Maka pointer PTRH itu isinya sama dengan 5 juga. Maka 5 ditambah 5 10, 10 kali 2 20. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bahasan pointer menggunakan bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan passing by value dan passing by reference di pointer menggunakan fungsi. Di sini kita langsung saja bahas mengapa hasil dari program ini seperti ini. Passing by value. Sebelum memanggil fungsi 1, U sama dengan 1, V sama dengan 3. Jadi di sini U sama dengan 1, V sama dengan 3 kita dapat dari sini. Karena kita telah deklarasi bahwa U itu sama dengan 1 dan V itu sama dengan 3. Seperti itu. Lalu di sini di dalam fungsi 1 itu kita dapatkan dari sini. Di sini ada pencetakan di dalam fungsi 1 V. Kenapa UV-nya sama dengan 0? Karena di sini kita telah deklarasikan bahwa U itu sama dengan 0, V itu sama dengan 0. Maka waktu dicetak di sini U sama dengan V-nya itu sama dengan 0. Lalu di sini setelah memanggil fungsi 1, U dan V-nya tidak berubah karena kita deklarasikannya kan U sama V-nya berbeda fungsi. Yang satu U sama dengan 1, V sama dengan 3 itu di dalam fungsi main, sedangkan U sama dengan 0 dan V juga sama dengan 0 itu di dalam fungsi 1. Maka nilai yang ada di dalam fungsi 1 itu tidak akan merubah nilai variabel UV yang ada di dalam fungsi main, seperti itu. Lalu yang passing by reference itu di sini dia cetak sebelum memanggil fungsi 2. U-nya itu sama dengan 1, V-nya sama dengan 3. Lalu di sini untuk memanggil fungsi 2 lalu parameter yang akan dipanggilnya ada berapa, maksudnya variabel yang dipanggilnya ada berapa. Di sini menggunakan ampersand U. Nah, di sini tanda bahwa kita telah menggunakan pointer dalam fungsinya. Dan lalu kita panggil ke dalam void fungsi 2. Di sini ada parameternya itu integer pointer PTRU dan integer pointer PTRV. Di sini kita telah deklarasikan bahwa pointer PTRU sama dengan 0 dan pointer PTRV sama dengan 0. Lalu kita akan mencetak ini di dalam fungsi 2. Nah, ini. Di dalam fungsi 2 itu PTRU sama dengan 0 dan PTRV sama dengan 0. Oke. Lalu sehabis memanggil fungsi 2, di sini kita mencetak setelah memanggil fungsi kedua. Nah, di sini U dan V-nya berubah karena di sini kita memanggil fungsinya itu menggunakan alamat, sehingga pada saat pemanggilan pada saat parameternya pointer PTRU dan pointer PTRV, maka isi dari variabel U dan V-nya juga ikut berubah, seperti itu. Perbedaan antara menggunakan pemanggilan menggunakan pointer yang passing by reference dan passing by value yang tidak menggunakan pointer. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bahasa tentang pointer menggunakan bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hubungan antara pointer dan array. Di sini kita telah deklarasikan array-nya mempunyai 5 data, yaitu 10 sampai 50. Lalu di sini untuk array-nya, untuk tampilan array-nya kita menggunakan for. Lalu di sini kita ada 2 tampilan array. Yang satu menggunakan array biasa, yang satu menggunakan pemanggilan array menggunakan pointer. Nah, pemanggilan yang biasa itu
angka 0 sama dengan 10. Untuk pemanggilan array dengan pemanggilan array biasa tanpa pointer itu seperti ini. Nama dari arraynya, lalu elemen keberapa. K ini didapatkan dari variabel di dalam for ini. Lalu untuk array yang menggunakan pointer itu pemanggilannya seperti ini. Bintang, nama dari array ditambah elemen keberapa, seperti itu. Jadi jika menggunakan pemanggilan array seperti biasa itu seperti ini. Jika menggunakan pemanggilan array seperti menggunakan pointer itu seperti ini, hasilnya juga sama. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan menjelaskan bahasan tentang pointer menggunakan bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pointer dalam mempresentasikan array menggunakan alokasi memori sebelum setiap elemen array diproses. Fungsi-fungsi yang digunakan untuk keperluan ini diantaranya malloc dan free. Kedua fungsi ini terdapat pada library stdlib.h. Jadi di sini ada deklarasi array dengan pointer, yaitu pointer umur. Lalu di sini ada meminta inputan user dan dimasukkan ke dalam alamat memori dari jml_suck. Oke. Nah, di sini itu maksudnya apa? Jadi umur itu sama dengan mengalokasikan memori sebanyak jml_sak dikali 4 byte. 4 byte itu dari mana? Karena size dari integer itu adalah 4 byte. Maka 4 dikali yang telah kita inputkan di sini. Itu merupakan jumlah byte yang dialokasikan memorinya. Lalu di sini kita meminta mengetikkan umur saudara kandung, lalu dimasukkan ke dalam array. Setelah itu di sini ada fungsi free. Free itu dia untuk mendealokasikan atau membebaskan alokasi dari memori tersebut. Kita coba lihat hasilnya dengan cara klik kanan pada project, debug, dan start new instance. Misalnya kita masukkan 4, tekan umur saudara kandung Anda seperti ini. Nah, maka data umur yang tadi Anda masukkan itu seperti ini. Karena di sini kita menggunakan dua for, yang satu untuk meminta inputan dari user, lalu yang kedua ini untuk menampilkan data umur. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bahasan tentang pointer dengan array menggunakan bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Ini merupakan hasil runningnya. Kenapa bisa seperti ini? Pertama, di sini kita deklarasi arraynya terlebih dahulu dan kita tentukan nilainya berapa. Lalu di sini kita buat for untuk menampilkan isi dari arraynya. Nah, yang pertama itu tampilannya seperti ini. Angka plus 0 sama dengan 9894740. Ini itu. Lalu yang baris keduanya kita jelaskan terlebih dahulu. Yang baris keduanya itu dia
menggunakan pointer angka plus K. Jika ada tanda bintang seperti ini atau pointer, maka dia pasti menghasilkan nilai dari suatu variabel. Maka di sini dia menghasilkan nilai dari array angka yang berjumlah 5 ini, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Sedangkan angka plus K ini dia adalah untuk alokasi memorinya. Jadi angka dengan elemen 0 itu yaitu 10 itu disimpan di dalam memori 9894740. Begitupun selanjutnya. Sekian pembahasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bahasan tentang struct di dalam bahasa C menggunakan Microsoft Visual Studio 2013. Pertama, saya langsung perlihatkan hasil dari program berikut seperti ini. Ada tampilan seperti biodata, isinya nama, tahun lahir, dan asal. Nah, saya coba jelaskan programnya. Di sini ada struct tanggal, lalu di sini ada struct biodata. Nah, di dalam struct biodata ini terdapat struktur juga di dalamnya. Jadi di dalam struktur struct biodata ini ada struct tanggal. Struct tanggal itu isinya hari, bulan, dan tahun. Lalu di sini kita isi langsung struct-nya. Untuk memanggil struct itu, untuk mengisi struct itu kita tulisnya struct, terus nama struct, dan membuat nama baru untuk pemanggilan array-nya. Lalu di sini kita inputkan, kita buat data nama, lalu nama di sini panjangnya 20, lalu struct tanggal, maka ke sini hari, bulan, dan tahun. Lalu terakhir itu ada asal, seperti itu. Kenapa dia di sini hanya nama, tahun lahir, dan asal? Karena di dalam array kita hanya memanggil nama, lahir, tahun, dan asal, seperti itu. Untuk pemanggilan struct di dalam struct, kita panggil terlebih dahulu struct yang pertama, yaitu misalnya di sini struct tanggal. Misalnya di sini di dalam struct biodata itu ada struct tanggal. Untuk memanggil, misalnya kita ingin memanggil tahunnya saja di dalam struct tanggal itu, maka kita panggil seperti ini. Pribadi K itu array-nya, lalu kita panggil lahir, struct di dalam yang biodata, lalu panggil tahun, struct yang di dalam struct tanggal, seperti itu. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti yang ditampilkan itu hanya nama, tahun lahir, dan asalnya saja. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bahasan tentang struct menggunakan bahasa C di Microsoft Visual Studio 2013. Di sini sudah ada programnya. Pertama kita deklarasikan dulu hari, bulan, dan tahunnya seperti ini. Lalu di sini ada struct dengan nama biodata. Di dalamnya itu ada pointer sebagai anggota dari struktur. Lalu variabel dari biodata itu adalah pribadi dan bintang PTR RIP. Bintang itu menandakan pointer. Lalu
ini merupakan hasilnya. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena di sini kita memanggilnya nama, hari, bulan, tahun, dan asal. Maka hasilnya dia akan menampilkan nama, hari, bulan, tahun, dan asal. Lalu di sini pemanggilannya kita tidak menggunakan pemanggilan struct yang biasa. Kita memanggilnya lewat pointer. Kenapa? Pointer rib itu isinya bisa isi dari struct biodata ini, karena di sini kita telah deklarasikan bahwa PTRIB itu adalah sama dengan alamat dari pribadi, maka isi dari variabel pribadi ini akan ada di dalam PTRIB. Nah, isi dari variabel pribadi ini seperti ini. Namanya Asri, harinya tadi ini 11, bulannya itu 4, tahunnya itu 1997, dan asalnya itu Pinrang. Maka isi dari PTRI pula seperti ini. Untuk memanggil pointer di dalam pada struct itu menggunakan strip dan tanda lebih besar ya, seperti tanda panah seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia. Kali ini saya akan mencoba membuat program dengan struktur yang terdiri dari nomor, NIM, nama mahasiswa, dan nilai. Lalu sistem pendataan nilai tersebut mengizinkan kita untuk memasukkan input seluruh data tersebut untuk maksimum 10 mahasiswa saja. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, lalu pada layar akan ditampilkan output seluruh data yang tadi. Di sini saya menggunakan pemrograman bahasa C, dan untuk running programnya menggunakan Microsoft Visual Studio 2013. Langsung saja, di sini saya sudah membuat programnya. Saya akan jelaskan dari awal. Pertama, include stdio ini untuk input dan outputnya. stdlib ini dia untuk seperti sistem, gets, dan lain-lain. Maaf, kalau get itu dia di string.h. Lalu di dalam fungsi main itu kita inisialisasi integer k untuk iterasi atau pengulangan for. Lalu JML ini untuk variabel memasukkan jumlah data maksimal 10 data. Nah, di sini kita mempunyai struktur mahasiswa, ada nomor, NIM, nama, dan nilai. Di sini kita inisialisasi arraynya itu ada berapa data, misalnya maksimalnya. Lalu di sini kita masukkan jumlah data. Misalnya kita hanya mau 2, 1, pokoknya maksimalnya itu 10 data. Lalu di sini dia ada pengulangan menggunakan for. Jika jumlah data yang diinputkan di sini itu adalah kurang dari 10, maka dia akan meminta inputan kepada user. Lalu jika tidak, maka dia akan ada tampilan bahwa data melebihi kuota. Di JML sama dengan 0 ini agar si data melebihi kuota ini tidak ngeprint di layar berulang-ulang seperti itu. Lalu nah, ini perulangan untuk tampilan data yang telah diinputkan. Seperti ini, sama saja seperti yang di atas. Jika jumlahnya kurang dari 10, maka dia akan mencetak atau menjalankan baris programnya ini. Jika tidak, maka jumlahnya di 0 atau di reset seperti itu. Lalu nah, di sini dia ada inputan untuk khusus untuk karakter itu dia inputannya menggunakan gets. Kalau misalkan seperti double atau integer,
dan lain-lain, dia menggunakan scanf. Di sini biasanya kalau input karakter misalnya ada dua sekaligus seperti ini, ada NIM menggunakan karakter dan nama menggunakan karakter juga. Dan ini ada nilai juga menggunakan karakter. Biasanya si datanya itu dia tidak akan meminta inputannya tuh hanya satu seperti itu. Jadi kita perlu menggunakan fflash stdin untuk mengbuffer inputannya. Misalnya di sini kita tidak meminta tidak menggunakan fflash. Misalnya kita beri komen dulu, kita save, lalu kita Ctrl F7 untuk compile. Oke, lalu running, klik kanan pada project, pilih debug, ada sebentar, maaf, lalu start new instance. Nah, misalnya 1 gitu, data yang kita inginkan. Lalu misalnya nomor 1 juga. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Jadi NIM-nya itu tidak bisa dilewatkan seperti itu. Nah, agar tidak seperti itu, maka kita perlu menggunakan fflash. Jika kita menggunakan fflash, misalnya coba kita running lagi. Jika kita menggunakan fflash, maka NIM-nya tidak akan dilewatkan. Ini misalnya 2. Nah, NIM-nya bisa masukin inputan. Misalnya A. Ya. Nah, data yang diinputkan hasilnya seperti ini. Lalu kita akan coba si data itu misalnya 11 yang melebihi 10. Apa yang akan terjadi? Hanya 11. Nah, data melebihi kuota. Nah, data yang diinputkannya tidak ada karena datanya telah melebihi kuota. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sekian penjelasan program dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.